syukur kita di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab kasih-Nya begitu besar atas kita, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Aku ada saat ini.
berterima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat karya-Mu, buat anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk segala sesuatu yang boleh kami hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah di balik semuanya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan kuasa-Mu, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami yang boleh hadir pada ibadah pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu, karya-Mu atas hidup kami Bapa. Dan biar hidup kami Tuhan boleh selalu diperbaharui. Dan sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu boleh hidup di dalam hati kami Tuhan. Biar kami boleh taat, kami boleh dengar-dengar akan firman-Mu. Berikan kami hati sebagai hamba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dan selamat mengikuti ibadah online melalui channel YouTube MDC Magelang. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kalau kita bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita semua. Bagian kita adalah menjaga hati kita dengan baik supaya tetap memiliki sikap hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, supaya saat kita beribadah Tuhan hadir dan melawat kita semua. Dan kalau Tuhan hadir, maka hidup kita akan diubahkan dan kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama dengan saya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 1, ayat 4, dan ayatnya yang kelima. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 1, ayat 4, dan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang raja namanya Raja Alexander Agung atau The Great Alexander. Ia adalah seorang raja dari Makedonia di masa Yunani kuno. Raja ini hidup di tahun 362 sampai 323 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara sekalian, semasa hidup raja ini, ia mempunyai cita-cita atau ambisi untuk menguasai dunia ini. Selama 15 tahun ia mencoba untuk menguasai negara demi negara. Ia berhasil menaklukkan negara-negara besar adidaya pada saat itu, seperti Yunani dan Persia. Wilayah penaklukannya melintang luas sepanjang wilayah Persia, Asia Kecil, Eropa, hingga Mesir. Dia seorang raja yang sangat kaya. Dia seorang raja yang sangat kuat. Dia seorang raja yang sangat terkenal. Namun sayang sekali, ia meninggal terlalu cepat karena serangan penyakit yang misterius. Ia gagal mengalahkan atau menaklukkan dunia. Ia meninggal di usia 35 tahun. Sebelum dia meninggal, dia minta supaya dibuatkan sebuah peti mati yang berbeda dengan peti mati yang pada umumnya. Yaitu sebuah peti mati yang dilubangi sebelah kiri dan sebelah kanannya, supaya kedua tangan The Great Alexander itu bisa terjulur keluar, saudara. Dan dia minta supaya di peti mati tersebut dituliskan sebuah kalimat, yaitu kalimatnya sebagai berikut: Aku lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa,
dan meninggalkan dunia ini juga dengan tidak membawa apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dimaksud Alkitab dengan istilah dunia di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima? Dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia mempunyai pengertian sebagai berikut. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa seluruh dunia ini berada di bawah kontrol iblis, saudara. Oleh sebab itu, dunia ini penuh dengan persoalan lepas persoalan. Oleh sebab itu, dunia ini penuh dengan yang namanya permasalahan demi permasalahan. Persoalan sakit penyakit, persoalan bencana alam yang terjadi di mana-mana, yang baru saja terjadi kemarin di Malang Selatan. Persoalan dosa yang membawa dampak kepada keluarga. Persoalan dosa yang membawa dampak kepada perceraian, perselingkuhan, kriminal, dan kenakalan remaja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat filosofi iblis sebagai berikut: pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang kita hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami persoalan lepas persoalan. Berbeda kalau kita sudah meninggal dan tinggal di rumah Bapa di surga. Sudah tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan selama kita tinggal di dunia yang penuh dengan permasalahan? Bagaimana caranya kita bisa mengalami kemenangan atas dunia beserta segala persoalan-persoalan yang ada di dalamnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua artinya siapa saja tanpa terkecuali yang percaya kepada Yesus, dia adalah lahir dari Allah. Ayat pertama mengatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua artinya siapa saja tanpa terkecuali yang percaya kepada Yesus adalah lahir dari Allah. Dan semua orang percaya itu, saudara, didesain untuk mengalahkan dunia beserta segala persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Baik persoalan sakit penyakit, baik persoalan ekonomi, baik persoalan kejahatan dan lain-lain. Bahkan kita didesain lebih daripada pemenang. Artinya, saudara, selalu mengalami kemenangan. Bukan hari ini menang, besok kalah, lalu besoknya lagi menang. Bukan. Kita didesain lebih daripada pemenang. Artinya hidup kita didesain selalu mengalami kemenangan lepas kemenangan. Dan kemenangan itu diperoleh oleh iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa persoalan yang hanya bisa diselesaikan bukan lewat doa, tetapi lewat iman yang kita miliki. Sekali lagi, artinya ada beberapa persoalan yang hanya bisa diselesaikan bukan lewat doa saja, tetapi lewat iman yang kita miliki. Jadi doa itu aplikasi dari tindakan iman. Ada orang yang berdoa, tetapi sementara hatinya tidak percaya, atau hatinya bimbang, atau tidak beriman. Maka doa-doanya itu merupakan doa lip service saja, saudara. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci doa yang sangat besar kuasa, yaitu bila dengan yakin
didoakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa mengalahkan dunia dengan segala persoalan di dalamnya, diperlukan iman yang besar. Kenapa harus imannya besar? Karena iman itu sesuatu yang bisa diukur. Maka dari itu Yesus seringkali menilai tentang iman seseorang. Ketika perahu murid-murid Yesus dihantam badai dan Tuhan Yesus tertidur atau sengaja tidur, saudara, karena Yesus berharap murid-muridnya bisa menggunakan iman untuk meneduhkan badai. Namun apa yang terjadi? Murid-murid ketakutan, saudara, dan dia membangunkan Yesus, "Guru, kita binasa." Lalu Yesus bangun, menghardik badai, "Tenang." Maka danau itu menjadi tenang. Lalu Yesus memberikan komentar, "Engkau orang yang kurang percaya, engkau orang yang tidak beriman." Namun berbeda, saudara, ketika Yesus berjumpa dengan seorang ibu, Yesus berikan penilaian atas imannya. Dia katakan, "Ibu, besar imanmu." Kepada seorang perwira, saudara, Yesus memberikan komentar juga tentang imannya. "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang-orang Israel." Bapak, Ibu, saudara sekalian, iman adalah sesuatu yang bisa diukur. Dunia ini semakin kompleks. Kejahatan hari-hari ini semakin tinggi. Kenakalan remaja hari-hari ini semakin tinggi, saudara. Penyakit semakin aneh-aneh. Bencana gempa terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu kita perlu iman yang besar untuk mengalahkan dunia dan segala persoalan yang ada di dalamnya. Siapakah yang memiliki iman yang sangat besar? Menurut komentar Yesus, Injil Matius mencatat ada 2 orang yang memiliki iman besar, saudara. Yang pertama, seorang perwira Romawi yang memohonkan kesembuhan bagi hambanya, yang ditulis di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Injil Matius mencatat 2 orang yang memiliki iman yang besar. Yang kedua adalah seorang wanita Kanaan yang meminta Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, yang dicatat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kedua-duanya bertemu Tuhan Yesus dan mengalami mukjizat. Seorang perwira berjumpa dengan Yesus dan seorang perempuan Kanaan berjumpa dengan Yesus, dan kedua-duanya mengalami mukjizat, dan kedua-duanya juga sedang dalam keadaan kritis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 4 cara mendapatkan iman yang besar yang bisa mengalahkan dunia. Yang pertama, saudara, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadikan kebangkitan Yesus sebagai inti iman saudara. Maka iman yang seperti ini yang akan mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada persamaan dari kedua orang tersebut. Dan mengapa iman mereka begitu besar? Persamaannya, saudara, perwira Romawi dan perempuan Kanaan, yaitu mereka bukan orang Yahudi. Baik perwira Romawi maupun perempuan Kanaan, mereka bukan orang Yahudi. Menurut adat Yahudi, mereka adalah termasuk golongan kafir. Artinya, ada berita yang baik buat saudara dan saya. Kita juga bukan orang Yahudi, namun kita punya kesempatan untuk memiliki iman yang besar, iman yang bisa mengalahkan dunia. Saudara yang kasih Tuhan, karena mereka bukan orang Yahudi, mereka tidak mengenal apa itu hukum Taurat. Mereka tidak tahu tata cara ibadah sesuai Taurat. Mereka hanya mendengar tentang Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus, itulah kuncinya mengapa mereka memiliki iman yang besar. Nah, mau iman besar, saudara? Pandang Yesus saja. Dengar dan lakukan. Jadikan berita kebangkitan Yesus sebagai inti iman saudara. Paulus mengatakan, saudara, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, janganlah saudara beriman hanya di kelahiran Yesus. Janganlah saudara beriman hanya di kematian Yesus. Namun yang sangat penting, yang Paulus tekankan, saudara, yang benar, jadikan kebangkitan Yesus itu adalah inti iman saudara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman yang seperti inilah, iman yang percaya kepada Yesus, itu adalah iman yang bisa mengalahkan dunia beserta dengan persoalan-persoalannya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang bisa mengalahkan dunia? Mereka, yaitu perwira Romawi ini bersama perempuan Kanaan, mereka mengaplikasikan imannya bukan buat dirinya sendiri. Artinya, hidupnya tidak egois. Dia peduli kepada orang lain. Hidupnya mengasihi sesama, saudara. Ia ikut merasakan, ia bukan sekedar kasihan, saudara, kepada anaknya. Ia bukan kasihan kepada bujangnya, namun ia berbelas kasihan. Artinya, ia ikut merasakan penderitaan bujangnya. Ia ikut merasakan penderitaan, saudara. Artinya, mereka mengaplikasikan imannya bukan buat diri sendiri. Artinya, hidupnya tidak egois. Kalau kita peduli atas orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan mempunyai iman yang besar, iman yang bisa mengalahkan dunia. Iman yang seperti inilah iman yang akan mengalahkan
dunia. Yang ketiga, saudara, mereka sama-sama punya kerendahan hati. Perempuan itu tersungkur di kaki Yesus. Dan perwira ini juga mengatakan bahwa ia punya bawahan. Ketika perwira itu punya bawahan, dia bisa menyuruh untuk datang dan pergi. Namun ia merasa tidak layak menerima Yesus datang ke rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa kedua orang ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Iman akan bertumbuh kepada orang yang hidup dalam kerendahan hati. Dan iman yang seperti inilah iman yang akan mengalahkan dunia. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka, yaitu perempuan Kanaan dan perwira Romawi, mereka sama-sama percaya kepada kuasa perkataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sepatah kata saja, maka akan sembuh. Perempuan itu ditolong karena kata-katanya, saudara. Perwira Romawi itu ditolong karena perkataannya juga. Oleh sebab itu perkataan kita sangat menentukan terjadinya pertumbuhan iman yang besar dalam hidup ini. Oleh sebab itu perkatakan kata-kata yang positif. Dan iman yang seperti ini yang bisa mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia ini penuh dengan persoalan. Kita hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan, saudara. Berbeda kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Kita tidak lagi memiliki persoalan. Namun sepanjang kita tinggal di dunia ini, kita akan dihadapi dengan permasalahan, penderitaan, dan persoalan. Namun dengan iman yang besar, saudara, kita bisa mengalahkan dunia beserta dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Bagaimana cara mengalahkan dunia beserta persoalan-persoalannya? Yang pertama, iman kita harus tertuju kepada Yesus Kristus. Beriman hanya kepada Yesus Kristus, saudara. Kepada kebangkitannya. Yang jadikan itu sebagai inti iman saudara. Kalau itu sebagai inti iman saudara, maka engkau akan mengalami kemenangan, lepas kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memperoleh iman yang bisa mengalahkan dunia? Hidup tidak memikirkan diri sendiri, namun buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, hidup mengasihi sesama. Maka kita akan mendapatkan iman yang bisa mengalahkan dunia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan iman yang bisa mengalahkan dunia? Yaitu hidup dalam kerendahan hati. Perempuan itu tersungkur di bawah kaki Yesus, saudara. Dan itulah yang membuat Yesus memberikan komentar, "Ibu, imanmu besar." Dan yang keempat, saudara, mempercayai kuasa dalam perkataan. Perwira itu katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus berkata-kata positif dalam segala hal. Sebab dengan kata-kata positif, saudara, maka itu akan menjadikan iman yang kita miliki menjadi iman yang luar biasa yang bisa mengalahkan dunia. Berkata-katalah positif, maka iman kita akan menjadi besar dan mengalahkan dunia beserta persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk ibadah yang sudah memberkati kami. Hamba percaya firman yang sudah disampaikan itu ya dan amin. Kami didesain untuk menjadi seorang yang bisa mengalahkan dunia ini beserta persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, kami juga didesain untuk menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Setiap hari kami mengalami kemenangan lepas kemenangan. Oleh sebab itu kami memerlukan iman yang besar. Iman yang berfokus kepada Yesus. Iman yang datang dari kerendahan hati. Iman yang peduli terhadap sesama. Dan iman yang mempercayai kuasa dalam sebuah perkataan. Hamba berdoa pada saat pagi hari ini. Untuk setiap persoalan-persoalan
yang sedang dialami oleh setiap jemaat MDC Magelang. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan dunia bersama dengan persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Baik itu persoalan sakit penyakit, baik itu persoalan keluarga, baik itu persoalan keuangan, persoalan pekerjaan. Biarlah mereka boleh tampil menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati. Ajar untuk kami peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mengasihi sesama. Dan ajar kami untuk percaya kepada kuasa perkataan. Oleh sebab itu kami akan berkata-kata hal-hal yang positif di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit, sakit apapun juga, biarlah mujizat boleh terjadi saat pagi hari ini. Kuasa kesembuhan itu boleh dinyatakan atas kehidupan mereka. Jadilah engkau sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara kami yang sedang mengalami pergumulan keuangan, hamba menyerahkan juga semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki iman yang besar untuk mengalahkan segala persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Berdoa untuk setiap yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Magelang, di luar kota, di Jakarta, bahkan di luar negeri, di Australia, di Amerika. Hamba berdoa Tuhan, kiranya berkat anugerah daripada Engkau melimpah-limpah atas kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan